Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwatasari Arahab dari AP4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Dan adapun fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan sebenarnya merupakan implementasi dari keputusan-keputusan perencanaan. Secara singkatnya, perencanaan merupakan proses dasar di mana manajemen memutuskan dan cara tujuan mencapainya. Perencanaan terjadi di setiap tipe. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang esensi. Nah, perencanaan menurut T. Hani Handoko 2007, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dan mana perencanaan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana atau dibuat. Perencanaan dibutuhkan di semua tindakan dan memilih kecenderungan untuk meningkatkan sesuai dengan dampak potensi terbesar terdapat suatu organisasi atau tindakan kreatif. Suatu saat, perusahaan meningkatkan cara-cara dalam merencanakan strateginya. Perencanaan yang aktif adalah cara-cara organisasi dahulu. Setidaknya ada dua alasan pokok pentingnya kegiatan perencanaan menurut D. Hani Handoko 2003, yaitu mencapai proteksi benefit yang dihasilkan dari penggunaan, kemungkinan terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan dan positif benefits dalam bentuk meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Adapun langkah-langkah dalam menyusun perencanaan sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan. Yang dimaksud dengan menentukan tujuan adalah langkah pertama yang menentukan tujuan sangat penting dalam menyusun perencanaan. Salah satunya adalah karena seluruh fungsi manajemen bermaksud untuk mewujudkan tujuan. Tujuan memberikan alasan untuk melakukan berbagai kegiatan serta menunjukkan arah usaha. Selain itu, tujuan memfokuskan perhatian manajer pada hasil akhir yang diinginkan tercapai. Oleh karena itu, tujuan harus dinyatakan dalam bahasa yang jelas, tepat, dan tidak ambigu. Kalau tidak kegiatan yang dilakukan pasti tidak akan efektif. Kalau tidak seperti itu, tujuan juga harus praktis, dapat diterima, bisa diterapkan, dan dapat dicapai. Jadi, jangan sampai kita sembarangan menentukan tujuan yang ingin kita capai. Pelajari dengan baik dan benar apa yang menjadi tujuan kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian, tuangkan dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga orang-orang akan bekerja untuk mewujudkan tujuan tersebut karena mengerti apa yang harus mereka capai bersama. 2. Menentukan tempat. Sebenarnya, tempat yang dimaksud bukanlah tempat secara fisik, tapi kepada jalur yang akan ditempuh dalam menjalankan rencana yang telah tersusun. Secara jalur akan ditempuh dalam menjalankan rencana secara tersusun. Secara awam, kita bisa mengartikan bahwa tempat adalah koridor yang akan kita lewati dalam menjalankan rencana. Dengan menentukan tempat berlangsungnya suatu rencana, kita bisa melihat sejauh mana pekerjaan kita berjalan, apakah sesuai dengan rencana awal atau sudah melebihi dari rencana.
Hal ini juga akan menjadi bahwa evaluasi kita terpaksa harus bekerja keluar dan rencana yang sudah ditetapkan bersama. Sebenarnya, kita bisa dengan mudah menjalankan pekerjaan jika sudah menentukan tempat atau jalur dan perencanaan kita tersebut. Sebagian besar orang akan menyusun kerja, job description, atau standar operasional dan perencanaan pekerjaan selalu berada pada jalur yang sudah direncanakan. 3. Menyediakan alternatif. Agar perencanaan menjadi fleksibel dan selalu menyediakan dengan berbagai kondisi, sebaiknya kita juga perlu menyediakan alternatif secara rencana. Silahkan, kondisi sebaiknya kita juga perlu menyediakan berbagai alternatif jika memang diperlukan. Hal ini menjadi sangat penting karena kita selalu berhubungan dengan ketidakpastian. Apakah itu ketidakpastian sumber daya maupun ketidakpastian eksternal seperti situasi politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Namun, dalam menentukan alternatif, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana hal itu tersebut termasuk kondisinya serta untung dan ruginya. Karena alternatif dimaksud agar menyediakan pilihan lain jika pilihan utama mengalami kegagalan atau mengalami kendala. 4. Membuat rencana turunan. Rencana turunan adalah penjabaran dari rencana utama. Kita perlu membuat rencana turunan agar bisa menjalankan rencana utama dengan baik. Misalnya, rencana turunan ini dibuat sesuai tahap untuk mencapai rencana utama. Sering juga rencana turunan dibuat berdasarkan indikator-indikator pembuatan rencana utama. Sebagai contoh, jika kita memilih rencana utama untuk berwisata ke Jepang, maka kita perlu untuk menentukan rencana turunannya. Kita perlu memikirkan waktunya, perjalanannya, jasa transportasi dan akomodasi yang akan dipakai, jadwal kegiatan tempat wisata, serta menentukan durasi dari setiap lokasi wisata. Nah, yang kelima, membangun kerjasama. Rencana sudah tersusun secara jelas dan rinci, kini saatnya kita membangun rencana kerjasama secara internal. Membangun kerjasama juga perlu dibutuhkan atau dilakukan dalam perencanaan karena hanya dengan cara ini pekerjaan yang berbeda-beda akan tetap terhubung dan ketergantungan. Orang yang berbeda-beda akan saling menopang dalam bekerja. Bekerja sama juga bisa diartikan sebagai motivasi moral bagi kita untuk menjalankan rencana demi tercapainya tujuan yang telah kita susun bersama. Yang keenam, menilai rencana. Secara terencana, tersusun kerjasama terbentuk, maka penting bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap rencana tersebut. Rencana tersusun kerjasama terbentuk, maka penting bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap rencana tersebut. Hal ini diperlukan agar kita bisa melihat rencana-rencana mana saja yang mampu dilakukan, bisa diterima, dan sesuai dengan tujuan kita. Setiap rencana yang tersusun pasti bentuk sempurna jika belum dilakukan secara penilaian. Cara menilai perencanaan yang sudah disusun adalah dengan melakukan perbandingan dengan hasil evaluasi serta dengan cara mendengarkan rekomendasi dan setiap berkepentingan terdapat rencana yang telah disusun. Cukup sekian fungsi-fungsi dari manajemen yang saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen secara puncak. Manajemen puncak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merencanakan rencana jangka panjang. Strategi keseluruhan organisasi, manajemen pada tingkat bawah merencanakan khususnya bagi kelompok-kelompok kerja dan untuk jangka yang pendekat. Bagaimana 3 tingkat perencanaan utama yaitu puncak, puncak menengah, rendah teori perencanaan, Katanse, dan silinder
Schneider 1996 memberi teori perencanaan di mana pembagian tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Tadinya saya mulai dengan salam, sekarang saya sudahi dengan salam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.